Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Insinyur Tanto P. Utomo MSI selaku pembimbing 1. Yang terhormat Ibu Novita Herdiana SPI MSI selaku pembimbing 2. Yang terhormat Ibu Insinyur Zulferiani MTA selaku pembahas dan teman-teman yang saya banggakan. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan proposal usul saya yang berjudul Pengaruh formulasi VG Fruit Leather dari brokoli, Brassica oleracea var italica, dan Mangga mangifera indica L terhadap sifat fisik, kimia, dan organoleptik. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, nama saya Mayuka Revorika, NPM 1614051065, dari jurusan Teknologi Hasil Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Adapun beberapa poin-poin yang akan saya sampaikan pada proposal usul saya, yang pertama yaitu ada pendahuluan yang berisi tentang latar belakang mengapa saya memilih judul seperti ini, kemudian dilanjutkan pada metodologi penerimaan. Masyarakat Indonesia, khususnya untuk mengkonsumsi makanan ringan snack, kian meningkat. Namun, masyarakat memiliki kecenderungan untuk memilih jenis makanan ringan yang mudah ditemui dan mengandung lemak yang tinggi, yang apabila dikonsumsi secara berlebihan, maka akan berdampak buruk bagi kesehatan karena dapat menyebabkan kolesterol dan penyakit degeneratif lain seperti jantung koroner dan lain sebagainya. Contohnya seperti gorengan. Berdasarkan data konsumsi sayuran penduduk Indonesia menurut Kementerian Pertanian tahun 2005 sebesar 35,30 gram per kapita per tahun, kemudian pada tahun 2006 mengalami sedikit penurunan yaitu sebesar 34,06 kg per kapita per tahun, dan pada tahun 2007 mengalami peningkatan sebesar 40,90 kg per kapita per tahun. Dari data tersebut menyatakan bahwa konsumsi sayuran penduduk Indonesia masih di bawah standar Food and Agriculture Organization of the United Nations atau FAO sebesar 73 kg per kapita per tahun, sementara pada standar kecukupan untuk sehat sebesar 91,25 kg per kapita per tahun. Upaya mencegah hal tersebut diperlukan adanya alternatif makanan ringan yang mengandung serat tinggi dan rendah lemak yaitu fruit leather. Oleh sebab itu, pada penelitian ini dilakukan diversifikasi pangan dengan menggunakan campuran brokoli dan mangga yang disebut dengan VG Fruit Leather. Brokoli merupakan salah satu sayuran yang kaya akan mineral seperti kalsium, magnesium, kalium, besi, zinc, serta folat dan juga serat. Brokoli juga kaya akan antioksidan, vitamin C, vitamin E, serta fitokimia, karotenoid, klorofil, dan glukosionat. Kandungan serat pada brokoli sebesar 3,3 gram per 100 gram lebih tinggi jika dibandingkan dengan wortel, selada, dan juga jagung. Handayani et al. 2014. Mangga cengkir atau yang biasa dikenal dengan mangga Indramayu merupakan salah satu varietas mangga yang dibudidayakan di Jawa Barat dan juga Jawa Timur. Mangga cengkir atau mangga Indramayu ini memiliki keistimewaan berupa daging buah yang tebal, berserat halus, manis, dan aroma yang khas, menurut Fitmawati et al. 2009. Tujuan pada penelitian ini adalah untuk mengetahui formulasi brokoli dan mangga cengkir untuk menghasilkan VG Fruit Leather dengan sifat fisik, kimia, dan organoleptik terbaik. Tingkat konsumsi sayuran penduduk Indonesia termasuk yang paling rendah di dunia. Berdasarkan data riset kesehatan dasar menunjukkan bahwa konsumsi sayuran penduduk Indonesia baru memenuhi 95 kilokalori per kapita per hari atau sekitar 79% dari anjuran kebutuhan minimal 120 kilokalori per kapita per hari. Untuk meningkatkan ketertarikan masyarakat Indonesia terhadap olahan sayur, maka penelitian ini akan mengemas olahan sayur dan buah dalam bentuk VG Fruit Leather yang dapat dikonsumsi semua kalangan. Brokoli merupakan salah satu sayuran yang kurang disukai karena baunya yang langu dan rasa pahit yang khas. Sudarminto 2015. Untuk menghilangkan rasa pahit dan bau langu pada brokoli, perlu ditambahkan buah sebagai pembentuk flavor pada pembuatan VG Fruit Leather. Buah yang digunakan yaitu mangga cengkir atau mangga Indramayu. Mangga Indramayu ini mengandung vitamin A dan C serta mineral yang sangat bermanfaat bagi pertumbuhan dan kesehatan tubuh. Maya 2012. Pektin dan serat pada buah berfungsi sebagai pembentuk utama tekstur dan kelenturan fruit leather melalui viskositas dan pembentukan gel. Menurut Winarti 2015, pada pembuatan fruit leather, ada tidaknya bahan pengikat atau binding agent berpengaruh terhadap kualitas fruit leather yang dihasilkan, terutama pada tekstur dan kenampakan. Oleh sebab itu, pada penelitian ini menggunakan rumput laut sebagai pembentuk tekstur. Pada penelitian sebelumnya, formulasi terbaik pada penelitian Nainggolan 2014, bubur buah nanas berbanding dengan bubur brokoli, yaitu 55% banding 45% dan konsentrasi gum arab sebanyak 1,2%. Sedangkan pada penelitian Ramadan et al. 2015, formulasi terbaik buah naga merah berbanding dengan buah mangga, yaitu sebesar 50% banding 50% dengan menghasilkan warna merah kekuningan, rasa yang manis, dan tekstur yang kenyal. Hipotesis yang diajukan pada penelitian ini adalah diperoleh formulasi brokoli dan mangga cengkir
untuk menghasilkan veggie fruit ladder dengan sifat fisik, kimia, dan organoleptik terbaik. Bahan dan metode. Waktu dan tempat penelitian. Penelitian ini akan dilaksanakan pada bulan Juni hingga Juli tahun 2020 di Laboratorium Pengolahan Hasil Pertanian, Laboratorium Analisis Hasil Pertanian, Ruang Uji Sensori, Jurusan Teknologi Hasil Pertanian, Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Bahan-bahan yang digunakan pada pembuatan veggie fruit ladder ini, yang pertama ada brokoli, Brassica oleracea var italica, mangga, Mangifera indica, gula pasir, rumput laut Echuma cottoni, dan juga air. Berikut ini merupakan alat-alat pembuatan veggie fruit ladder dan alat analisis kimia dan sensori yang dapat dilihat pada tabel sebagai berikut. Metode penelitian. Penelitian ini disusun dalam rancangan acak kelompok lengkap atau RAKL dengan faktor tunggal 6 perlakuan dan 4 kali ulangan. Faktor yang dikaji yaitu konsentrasi brokoli banding mangga yang dapat dilihat pada tabel. Kemudian dilakukan kehomogenan data dengan uji Bartlett, kemenambahan data dengan uji Tukey, analisis ragam untuk mendapatkan pendugaan ragam galat, dan dilanjutkan uji lanjut dengan beda nyata terkecil atau BNT dengan taraf nyata 5%. Pelaksanaan penelitian. Penelitian ini terdiri atas 2 tahapan, yaitu penelitian diawali dengan pembuatan puree rumput laut dan dilanjutkan dengan pembuatan veggie fruit ladder. Berikut ini merupakan diagram alir proses pembuatan puree rumput laut. Yang pertama, rumput laut diambil sebanyak 150 gram, kemudian dilakukan proses penyortiran dan pencucian, dilakukan pengecilan ukuran sebesar 2 cm, kemudian dilakukan proses penghancuran menggunakan blender dengan kecepatan 13.000 rpm atau selama 5 menit, dengan ditambahkan air sebanyak 2:1, kemudian menghasilkan puree. Selanjutnya, ada diagram alir pembuatan veggie fruit ladder. Yang pertama ada brokoli dan mangga, dilakukan proses penyortiran dan pencucian. Untuk brokoli dilakukan proses pengukusan selama 5 menit, dan pada mangga cengkir dilakukan pengupasan kulit dari bagian untuk memisahkan daging buah. Setelah itu, dilakukan proses penghancuran brokoli dan mangga cengkir dengan menggunakan beberapa formulasi yang dapat dilihat pada layar. Pada proses penghancuran brokoli dan mangga ini ditambahkan dengan air sebanyak 20 ml. Kemudian menghasilkan puree daging brokoli dan mangga cengkir dengan berbagai formulasi. Setelah itu dilakukan proses pencampuran dan pemasakan dengan penambahan gula pasir sebanyak 15% dan puree rumput laut sebanyak 15%. Setelah itu dilakukan proses pencetakan dan dilanjutkan dengan proses pengeringan dengan menggunakan oven dengan menggunakan suhu 60 derajat Celcius selama 17 jam. Setelah itu menghasilkan veggie fruit ladder yang akan dilakukan pengujian uji sensori yang meliputi parameter warna, aroma, rasa, tekstur, dan juga penerimaan secara keseluruhan. Setelah itu, perlakuan terbaik akan dilanjutkan dengan uji fisik dan kimia. Pengamatan yang dilakukan yaitu ada uji sensori yang meliputi uji scoring dan juga uji hedonik yang dapat dilihat pada layar. Selanjutnya, pengamatan yang dilakukan yaitu ada uji fisik yang dilakukan yaitu kuatarik ASTM 1983. Kemudian ada uji kimia kadar air AOAC 2005, kadar abu AOAC 2005, kadar serat kasar Sudarmaji 1984, dan kadar protein pada AOAC 2005, dan juga ada pengukuran pH. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan dalam penulisan dan juga pengucapan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.